Masya Allah. Jadi ayo kita akan ngaji singkat, memilih kriteria pemimpin kedepannya ini bagaimana supaya Pekanbaru khususnya Indonesia pada umumnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Secara umum kalau menurut agama Islam, Anda sudah tahu pemimpin yang baik itu kan 4 kriterianya. Yang pertama apa? Siddiq. Ini caranya Bu Gus, gimana pemimpin yang baik ke depan? Pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Benar. Benar bukan hanya kata-katanya, tapi juga tindakannya. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, benar kata-katanya, benar tindakannya, antara mulut dengan hati dengan perilakunya sama, maka wajib kita pilih. Kalau sudah, apalagi kalau orang itu masuk di dalam ayat, saya yakin kalau orang itu sudah siddiq, pasti di dalam dadanya ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pasti ada ayat itu di dalam dadanya orang itu. Kalau orang itu siddiq, pasti di dalam hatinya ada firman Allah. Gimana itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Kalau orang itu siddiq, pasti gerakan matanya, gerakan mulutnya, gerakan tangannya, gerakan kakinya, bahasa tubuhnya, dari tidur sampai bangun, sampai tidur lagi, pasti niatnya hanya semata-mata ibadah kepada Allah. Itu kalau di dalam hatinya ada siddiq, ada kebenaran. Kabar buruknya, rezim yang sekarang ini sama sekali tidak siddiq. Ini kabar buruknya. Ingat, rezim, bukan Jokowi, rezim, jangan salah paham. Rezim yang sekarang ini sama sekali tidak ada sifat siddiq di dalam pembuluh darahnya. Siapa itu rezim? Sistematis, ya menterinya, ya presidennya, ya ulamanya, ya cebongnya. Tidak ada benar. Ayo mau dikupas, ayo 1 sampai subuh, ayo. Mana benarnya? Coba. Mana benarnya? Sholat bawa kamera, datang ke tempat bencana selfie, datang ke tempat bencana syuting sinetron, pencitraan, pegang sapu di tempat trotoar yang bersih. Di mana-mana kalau pegang sapu itu di tempat yang kotor, itu baru bersih-bersih. Kalau pegang sapu di tempat yang bersih itu namanya sinetron. Oke, ini kalau dikembangkan nggak selesai 1 jam. Intinya rezim yang sekarang tidak ada siddiqnya sama sekali. Berarti sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Coba bantu saya yuk diskusi yuk. Rezim ini benar apa enggak kira? Ya mulutnya ya tindakannya, benar enggak kira-kira? Kalau enggak bisa makan daging, makan keong sawah. Masya Allah. Apalagi kalau nggak kuat bayar listrik, cabut meterannya. Kalau cabenya mahal, nanam sendiri. Di sarden itu ada cacingnya, ternyata itu protein. Sama sekali tidak ada unsur siddiq. Apalagi sampai ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kayaknya nggak ada nilai-nilai itu, saudaraku. Diterima? Masuk? Kalau belum terima, ayo debatkan dulu sama saya. Gus, saya belum terima, ayo. Serius saya. Wallah. Dan saya mohon nanti kalau ada yang bertanya protes jangan diusir. Puaskan dia, biar nggak digoreng-goreng lagi nanti. Ayo. Rezim ini sama sekali tidak siddiq. Ya ucapannya, ya perilakunya. Kata siapa? Kata saya. Wallah, pegang Quran saya. Kalau ternyata kata-kata yang saya ini fitnah, adu domba, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Ayo terima tantangan saya ini. Kalau ada KPU-nya, Bawaslu-nya atau Pak Polisinya berdiri, terima tantangan saya. Atau siapapun lah yang bantah omongan saya ini. Tapi kalau ternyata Anda yang salah,
7 turunanmu dilaknat sama Allah. Ayo berdiri kalau berani. Saya sudah 5 kali mubahalah ini. Kalau kurang nanti di Monas sana 1000 Quran kita tumpuk nanti. Gus Nur, kok dikit-dikit mubahalah? Karena saya punya cuma mubahalah. Saya nggak punya senjata, nggak punya teknologi, nggak punya uang, nggak punya background, nggak punya bodyguard. Saya nggak punya apa-apa kecuali Al-Quran. Maka ini yang saya punya. Wah, itu malaikat itu. Sini. Ustaz. Sini. Loh, jangan diremehkan ini. Duduk sini. Masya Allah, ini wali Allah ini. Iya. Saya berani mubahalah. Ayo diadu sama profesor-profesor, dokter-dokter yang ngaku ulama itu. Saya wallah kalau ngomong-ngomong masuk surga lebih terjamin beliau masuk surganya. Ayo. Jangan dianggap ini tanpa hisap ini besok ini. Langsung masuk surga ini. Daripada ulama tapi menipu umatnya. Ulama manipulasi ayat. Ulama jual harga dirinya. Jual ilmunya, jual akidahnya, ditukar dengan uang receh, ngemis-ngemis ke penguasa, menjijikkan. Hancurnya agama bukan karena umat-umat kecil, tapi karena profesor, doktor, ulama-ulama di atas sana itu, yang menggadaikan ilmunya dengan segenggam uang receh. Masuk surga ya? Bawa saya ke surga besok ya? Nah, masuk surga. Sudah di sini temani saya. Sampai mana tadi? Karena saya memang cuma punya ini, Bu. Saya nggak punya apa-apa lagi. Sedangkan rezim ini senjata punya, uangnya unlimited, uangnya nggak ada nomor serinya, uangnya nggak bisa habis, teknologinya miliaran. Sedangkan saya nggak punya apa-apa, maka saya hanya punya ini. Rezim ini sama sekali tidak sidik. Terus tiba-tiba Anda mau ustadz radikal, ustadz fitnah, ustadz pecah belah bangsa. Kalau apa yang kamu tuduhkan benar, aku, istri, anak, cucu, 7 turunan dilaknat sama Allah. Tapi kalau ternyata tuduhanmu yang salah, mudah-mudahan 7 turunanmu diampuni sama Allah. Saya nggak berani melaknat. Itu urusan Allah nanti. Jadi ibarat catur, takbur 2 benteng. Ibarat catur, Anda pakai benteng, saya nggak usah pakai benteng sudah. Bila perlu saya nggak usah seter. Apa maksudnya? Kalau saya yang salah, kalau saya menebar kebencian, 7 turunanku diazab. Tapi kalau ternyata Anda yang salah, Anda diampuni sama Allah. Kan berarti Anda saya pur ini. Apa pur itu? Bahasa sininya apa itu? Ah, begitulah. Jadi rezim ini sama sekali tidak ada unsur sidik sama sekali dan tidak layak untuk dipilih lagi. Gus Nur kok ngomong begitu sih? Ya salah sendiri Anda ngundang saya. Kenapa nggak ngundang Yusuf Mansur? Kenapa nggak ngundang Tuan Guru Bajang? Kenapa nggak ngundang Gus Nuril? Kenapa nggak ngundang Ki Haji Akil Sirot? Kalau Anda undang orang-orang itu nggak begini ngomongnya. Kalau Anda undang Yusuf Mansur, Pak Jokowi itu Senin Kemisnya istiqomah. Puasa Senin Kemisnya istiqomah. Sholat sunnahnya, tiap malam sholat tahajud mementingkan rakyatnya. Gitu kalau Anda ngundang Yusuf Mansur. Karena Anda ngundang saya, ya begini bahasanya. Makanya tadi MC-nya tadi Pak RW tadi ngomong apa tadi? Alhamdulillah masjid kita dihadiri oleh Kiai Kondang, dai nasional. Itu kalau dilihat cebong nangis cebongnya itu Pak.
Ada spanduk-spanduk itu, ada foto saya, dai nasional. Bapak Ibu, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, saya ini mantan preman, mantan penjahat. Dari kecil nggak pernah mondok, dari kecil bahkan saya nggak kenal air wudhu, nggak pernah mandi, nggak pernah sholat. Dari lahir saya dulu pemain debus, ditusuk leher, diseret mobil, dikubur, dibakar. Istidrot, bergaul dengan jin siang dan malam, nipu orang siang dan malam, gendam orang siang dan malam, tidak pernah mondok, tidak pernah baca kitab-kitab apa itu. Tahun 98 saya menikah dalam kondisi fakir miskin, dimakan aja susah, punya anak bayi, disitulah saya dapat hidayah. Berjuang bagaimana caranya supaya rumah tangga saya bertahan, di sisi lain berjuang bagaimana mencari ilmu agama, belajar dengan beberapa guru. Begitu. Kalau saya lahir jadi anaknya Zainuddin MZ enak. Procot, langsung mondok. Tapi takdir mubrom saya nggak begitu. Saya lahir sebagai anak pendekar. Ini bapak saya pendekar. Nah, kalau kakek-kakek saya memang banyak kiainya, banyak pengasuh pesantren, banyak ulamanya, kakek-kakek saya. Tapi bapak saya ini pendekar. Dari kecil sudah silat saya. Nah jadi heran. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, sekarang saya sudah jadi ustadz. Sudah punya pesantren. Sudah ceramah bukan hanya di Indonesia. Sampai ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan, ke Malaysia. Bahkan kalau seandainya paspor saya nggak dicabut sama Mukidi itu. Ya. Sekarang saya ke Australia, Pak. Hari ini saya di Australia. Itu Anda suka nggak suka sudah seperti ini saya. Jadi ada orang yang nggak terima saya jadi ustadz. Allah mantan penjual softtek, Allah mantan pemain debus, Allah ustadz abal-abal. Yang penting punya mobil 2, yang penting punya pesantren, yang penting bermanfaat untuk orang. Dan saya nggak butuh gelar ulama. Yang penting saya datang ke sini atas nama saudaramu. Kalau saya niat mau jadi ulama, nggak begini saya masuk. Saya begini tadi turun dari mobil. Nah ini kan di YouTube sudah sering saya praktekkan. Kalau saya niat mau jadi ulama, tadi turun dari mobil begini saya. Terus sorot mata saya buat begini. Terus ceramahnya saya buat standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat begitu ceramahnya. Apa susahnya? Ceramah ringan, ceramah halus itu gampang. Berpenampilan seperti ini gampang. Ya, kalau orang Jawa bilang maca, style. Bikin ulama seperti ini mudah, nggak susah. Saya bisa menipu dirimu, saya bisa manipulasi pandanganmu dengan sorban ini. Tapi sampai kapan saya bisa menipu diriku sendiri? Karena bukan ini makom saya. Jadi saya bukan ulama, saya saudaramu, saya sahabatmu. Nah ini yang ulama ini. Ini ulama ini. Oke, kembali ke materi. Jadi saya mubahalah karena saya hanya punyanya mubahalah. Jadi silahkan caci saya. Abal-abal, provokator, mecah belah umat, silahkan. Urusanmu dengan Al-Quran. Urusanku sudah selesai. Oke, yang pertama sidik. Yang kedua apa? Bukan, jangan dulu. Ya, yang kedua tabligh. Kok pinter kamu nak? Tabligh itu punya kecerdasan kosakata, punya kecerdasan intelektual berbicara, bayan menguasai, mantik menguasai, uslub menguasai, diplomasi menguasai, tidak pernah kehabisan bahan di dalam otaknya untuk berdiplomasi. Itu namanya tabligh. Kalau ngomong enak didengar, kalau ngomong orang bisa terhipnotis, dan kalau ngomong tidak pernah pakai teks. Itu berarti tabligh. Anda suka nggak suka,
Saya katakan kepada Anda, rezim yang sekarang ini sama sekali tidak punya unsur tablik. Selalu pakai teks. Begitu teksnya habis, kosong sudah otaknya. Anu. Kembangkan. Intinya, bahkan tabliknya penuh dengan dusta. Menyampaikannya penuh dengan nanti kita bahas. Yang kedua, tablik. Jangan terintimidasi dengan saya. Saya tanya, jujur dengan imanmu sajalah. Rezim ini kira-kira tablik enggak? Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja enggak bisa. Loh, kan aneh. Di mana tabliknya? Ngomong selalu salah-salah. Kita percepat. Jadi tidak layak dipilih lagi karena nomor 1 tidak sidik, nomor 2 enggak tablik. Yang ketiga, pemimpin yang ideal menurut Islam adalah fatonah. Apa? Jadi harus punya pemimpin yang kalau Anda nanya ke saya, wallah rezim ini sama sekali enggak fatonah. Sama sekali enggak fatonah. Sama sekali enggak cerdas. Wah, kalau ini saya nggak berani bahas terlalu panjang karena saya nggak tega untuk membahasnya. Ya, saya percepat aja. Jadi rezim ini tidak ada unsur fatonah. Sekarang yang keempat apa? Amanah. Dapat dipercaya. Wallah. Loh, lagi-lagi saya mau bahalang. Rezim ini sama sekali tidak amanah. Wallah. Kalau ternyata saya salah, saya fitnah, maka saya, istri saya, anak saya, cucu saya, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Rezim ini tidak amanah. Nah, kalau Anda membantah Gus Nur fitnah, Gus Nur provokator, mudah-mudahan 7 turunanmu diampuni sama Allah. Saya pur. Tidak amanah, Pak. Amanah dari mana? Di samping tidak amanah, curang, bohong, dusta. Lengkap sudah. Oke, kita nggak janjian. Ini sudah molor waktunya. Saya sempurnakan 5 menit. Saya nggak usah janjian. Rezim ini pendusta. Tak kasih contoh 1. Misalkan, dulu selalu berjanji katanya mau membuat mobil SMK. Siang malam dijadikan bahan kampanye. Ternyata ujung-ujungnya SMK-nya nggak ada dan dia lepas tangan. Artinya dusta. Oke, itu saya. Nah, sekarang supaya kita adil, kita nggak usah janjian. Rezim ini dusta, tidak amanah. Coba saya tanya kira-kira dusta yang lain apa kira-kira? Apa? Membeli indosat. Membeli indosat. Ternyata berarti dusta. 2. Apa lagi? Tidak impor. Ternyata berarti bohong atau dusta. 3. Apa lagi? Tidak bagi-bagi kekuasaan. Ternyata bagi-bagi kekuasaan. Ternyata dusta. Apa lagi? Tidak rangkap jabatan. Ternyata berarti dusta. Apa lagi? Membuka 10 juta lapangan kerja. Ternyata bohong atau dusta. Apa lagi, Bu? Ada 66. Ada di handphone saya itu. Artinya apa? Tidak amanah. Ya, tidak amanah bahkan dusta. Masa ya Gus? Wallah. Kalau saya fitnah, kalau saya bohong, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Saudaraku, Anda boleh nggak percaya sama saya serius ini. Tapi Anda harus percaya dengan Al-Quran ini. Anda nggak usah percaya saya. Dan saya orang waras. Nggak mungkin saya main-main dengan Al-Quran. Dan saya ngomong begini bukan tanpa resiko. Saya sudah jadi tersangka di 2 Polda sekaligus. Saya kalau mau saudaraku nggak usah ambil pusing seperti ini. Saya sudah ada di zona nyaman. Uang nggak pernah kurang, hutang nggak punya, sedekah cukup, mobil ada, fasilitas cukup. Kalau saya mau, saya nggak usah dakwah begini. Cukup tidur enak di pesantren selesai. Tapi batinku tidak mengizinkan.
Tidak bisa, saya nggak enak makan, nggak enak ini, bahkan nggak bisa tidur saya. Maka saya ambil jalan ini, apapun resikonya. Apapun resikonya. Tidak pernah main-main saya dalam hal ini, saudaraku. Barakallah. Jadi pilih pemimpin yang amanah, yang fatonah, yang tablik, yang siddiq. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya.